cuman lebih deg-degan aja untuk biar biar lagunya nggak salah gitu dan bisa menghasilkan chemistry yang bagus untuk masing-masing teman duet Onyo gitu di atas panggung. Ya kan saya bilang Mas, Lesti juga seorang manusia lah gitu kan, nggak ada yang sempurna. Ya mungkin statement dia, kan kita lihat juga ruang dia dalam keadaan apa dia berbicara gitu ya. Sebaiknya kita sebagai fans jangan ditelaah langsung gitu loh. Kalau memang kita fans, ya tetap aja dukung gitu. Urusan pribadi rumah tangga mereka adalah urusan mereka, tapi untuk kita akan tetap dukung untuk karya-karyanya gitu. Gitu aja sekarang sih gitu. Kalau di kita ya Mas, kita tidak meninggalkan, cuma ya itu saya bilang untuk beberapa teman tuh udah gua close dulu deh, close komen, close ini dulu deh gitu. Kalau untuk persiapannya udah dari lama ya. Persiapannya udah lumayan lama gitu sampai bisa berada di konser It's My First ini gitu. Pastinya melewati proses yang dari latihannya, dari GR-nya gitu. Pasti karena Bunda udah ngaturin semuanya gitu. Gua udah nggak ngerti deh gitu. Tapi saya yakin banget Onyo punya tanggung jawab akan panggung ini. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi buat saya Onyo tidak bernyanyi untuk sendiri, tapi bernyanyi untuk orang yang sudah mensupport dan yang sudah ngedukung gitu. Jadi biarkan dia menyanyi dengan gayanya sendiri. Saat ini mereka bahagia-bahagia saja dan sehat-sehat saja. Setelah pulang dari Polres Jakarta Selatan, mereka ingin menyendirilah. Jadi mereka belum mau diketahui publik seperti itu, agar tidak terganggu kehidupan mereka. Jadi rumor yang beredar itu mereka pisah untuk tidak satu rumah itu nggak benar. Bahkan mereka sekarang memondok untuk memperdalam agama. Biar aja waktu yang menjawab. Untuk saat ini ya betul. Ya semua juga kita tahu ya usaha klien saya juga termasuk di boikot lah sementara ya. Mereka masih melihat wait and see. Ke depan seperti apa, hanya waktu bisa menjawab. Berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tentunya kita bisa mengambil banyak hal, banyak hikmah dari peristiwa ini. Yang pertama, Komisi Penyiaran Indonesia telah memberikan himbauan kepada lembaga penyiaran agar tidak melakukan glorifikasi dan memberi ruang berlebih kepada pelaku KDRT. Dan ini direspon publik cukup positif, dan artinya publik hari ini mulai memiliki kesadaran kritis yang saya kira cukup luar biasa masif. Kesadaran kritis yang dimiliki oleh publik hari ini terbukti dengan publik sekarang sudah mulai memahami bahwa KDRT adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Bahwa KDRT kalau kemudian ada korban-korbannya atau menerima tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka harus segera melapor. Dan publik hari ini sampai detik ini juga publik merasa bahwa ketika sudah lapor, maka harusnya ini terus untuk kemudian berlangsung di proses penegakan hukum sehingga memberikan efek jera bagi korban. Saya rasa ini kan sudah selesai ya. Ini hanya delik aduan, bukan delik biasa. Jadi ketika pelapor sudah mencabut laporannya dan melakukan perdamaian, RJ juga sudah dilakukan, saya rasa itu sudah selesai. Tugasnya kepolisian hanya mendamaikan. Setelah mereka damai, selesai semuanya. Kecuali Lestinya tidak mau berdamai, dia minta proses lanjut, yaitu mungkin ya lanjut. Tapi ketika itu sudah cabut laporan dan berdamai dan disaksikan oleh banyak macam-macam lah ya, dari unsur pemerintah, unsur tokoh agama, ya saya rasa itu sudah selesai. Sementara kasus ini hanya pertengkaran atau keributan rumah tangga, ya. Dan saya kan dari awal mengatakan bahwa ini tidak ada dibanting-banting. Berkali-kali saya bilang itu adalah fitnah.
ini mereka hanya pertengkaran-pertengkaran dan sudah selesai sebenarnya. Sudah ada perdamaian sebelum adanya laporan. Jadi ketika pun ada laporan, mereka tetap baik-baik saja. Saya rasa nggak berlanjut lagi. Makanya sekarang ini ya baik itu dari pemerintah maupun tokoh agama maupun polisi melihat dulu nih, apakah klien saya berubah menjadi baik atau tidak berubah. Makanya klien saya kan disuruh wajib lapor. Jadi polisi juga masih melihat, penegak hukum juga masih melihat. Ya mudah-mudahan mereka kita doakan sama-sama mereka tetap bahagia selama-lamanya. Karena ini mereka juga butuh waktu untuk benar-benar tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Sebelum Rizky Bilar tersangka, hari Rabu jam setengah 2 pagi dia nelpon saya, "Bang, ini gimana ya? Kok makin menjadi-jadi nih anak?" Aku bilang, "Udah, kita laporin aja. Kamu tenang aja, kamu fokus." "Ya bang, aku fokus. Kalau perlu nanti abang deh jadi lawyer aku untuk ngurus ini." Aku bilang, "Jangan aku jadi lawyer kamu. Aku cukup jadi saksi kamu aja. Karena bukti-buktinya ada di aku semua." Seperti itu. Nah, tujuannya untuk mengelaporkan apa? Kalian tahu sendiri, statementnya si Satria ini kan udah kayak bola liar, ya kan? Kemana-mana bahasanya udah terlalu memojokkan pihak Rizky Bilar gitu. Walaupun dia tidak menyebut nama Rizky Bilar, tapi dia menyebut namanya si Lesti gitu. Kalau kita bilang dipitnah ya itu yang terkait masalah dibanting-banting berkali-kali itu kan saya bilang fitnah. Tapi saya rasa sudahlah, nggak usah kita perpanjang, ya masalahnya sudah selesai dan klien saya juga tidak menuntut dan klien saya juga dia melihat ini adalah pelajaran berharga buat dia. Ya semoga ke depan tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Kita juga suami istri, semua masyarakat Indonesia juga ya harus ini menjadi pelajaran berharga sebenarnya buat kita semuanya. Hal kecil menjadi besar dan dibesar-besarkan, menurut saya seperti itu. Ya Rizky Bilar sama keluarganya pasti udah geram dengan statement yang di luar sana. Kata-katanya si RB itu numpang hidup sama Lesti. Terus yang kedua, waktu kejadian di Kalibata itu Rizky Bilar itu direbut sama 3 orang. Mami Isa, si tante, sama abang. Padahal abang waktu itu posisinya hanya mendamaikan karena ada sedikit permasalahan. Yang kedua, dia katanya ada di situ, tapi saya jamin dia nggak ada di situ. Karena apa? Karena menurut keterangannya dia, waktu kejadian di Kalibata itu, di MUK Cafe itu, ada sampai jatuh-jatuhan orang. Ternyata nggak ada. Orang di MUK Cafe itu cuma berapa orang? Cuma 8 orang doang kok. Nggak terjadi baku hantam kok, cuma cekcok mulut doang kok. Karena dia bilang saya, Isa Jega, sama tantenya sama-sama merebut Rizky Bilar. Gitu. Dan pengacara gondrong di Kalibata siapa? Gua doang. Ada 3 orang yang udah dikantongin, 3 orang, mungkin lebih dari 3 orang lagi nanti. Pihak mana aja bang? Yang rambut pirang sama inisial KH. Tahu KH? KH siapa itu? Masih komunikasi. Kemarin komunikasi juga. Abang urus dulu ya bang ya, aku lagi ngurusin masalah ini dulu, abang urus aja dulu katanya. Iya siap, aku urusin dulu. Awalnya dia menawarkan saya sebagai lawyernya, tapi saya bilang nggak usah saya jadi lawyer kamu, aku sebagai saksi kamu aja karena bukti-bukti ada di aku semua. Kalau aku jadi lawyernya nanti agak susah kan, jadi bukti-bukti semua ada di aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.